Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Fatah yang dimuliakan Allah? Semoga kita dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Di istana, Baginda Raja dikenal suka menguji kecerdasan para menterinya. Suatu siang, ia memanggil Abu Nawas dan Qadi Abi Yusuf, seorang hakim terkenal. Di hadapan mereka, Khalifah meletakkan dua piring yang berisi dua jenis makanan penutup yang sangat lezat, yaitu faluzat, sejenis puding susu dengan madu, dan lauzat, puding kacang almond yang manis. "Wahai Qadi Abi Yusuf," tanya Baginda Raja, "sebagai hakim yang adil, mana yang menurutmu lebih lezat dan manis, faluzat atau lauzat?" Qadi Abi Yusuf adalah orang yang bijaksana. Ia tahu sebuah keputusan tidak boleh diambil tanpa bukti yang kuat. "Ampun Baginda," jawabnya, "saya tidak akan memutuskan dua hal yang tidak hadir di hadapan saya." Baginda Raja tersenyum. Ia memerintahkan para pelayan untuk membawa kedua piring itu lebih dekat dengan Qadi Abi Yusuf. Qadi Abi Yusuf kemudian menyantap faluzat sesuap, lalu lauzat sesuap. Ia terus melakukannya hingga kedua piring itu kosong setengah. Setelah itu, Qadi Abi Yusuf berkata, "Wahai Baginda, kedua pihak ini sangat gigih dalam berdebat. Setiap kali saya ingin memutuskan untuk memenangkan faluzat, lauzat langsung mengemukakan argumen yang lebih kuat. Sepertinya kasus ini sangat sulit untuk diputuskan." Baginda Raja dan para menteri tertawa. Mereka mengerti Qadi Abi Yusuf tidak ingin terburu-buru dalam mengambil keputusan. Baginda Raja lalu menoleh ke arah Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, apa pendapatmu? Jika Qadi Abi Yusuf saja tidak bisa memutuskan, apakah kau bisa? Mana yang lebih enak, faluzat atau lauzat?" tanya Baginda Raja. Abu Nawas melangkah maju. "Ampun Baginda," jawabnya, "hamba tidak akan bisa memutuskan. Hamba bahkan tidak punya hak untuk menghakimi." Baginda Raja mengerutkan dahi. "Apa maksudmu Abu Nawas? Kau tidak mau mencobanya?" "Hamba rasa hamba harus mencobanya Baginda," jawab Abu Nawas. "Tapi ada satu syarat. Hamba tidak mau kedua makanan ini habis. Hamba hanya ingin sedikit dari keduanya." Baginda Raja merasa heran, tetapi ia menyetujuinya. Abu Nawas kemudian mengambil faluzat dan lauzat dan menyantapnya. Ia tidak hanya menyantap satu kali, tetapi dua kali, tiga kali, hingga kedua piring itu benar-benar bersih. Setelah Abu Nawas selesai, ia kembali ke hadapan Baginda Raja. Semua orang menatapnya dengan heran. Mereka tidak tahu apa yang sedang ia lakukan. "Wahai Baginda, hamba sudah mencoba kedua makanan ini. Hamba rasa kedua makanan ini memiliki keadilan yang sama. Hamba tidak bisa memutuskan mana yang lebih enak, karena keduanya sama-sama lezat. Hamba rasa keduanya harus dihukum," kata Abu Nawas. "Dihukum?" seru Baginda Raja dan para menteri. "Apa maksudmu Abu Nawas?" "Benar Baginda," jawab Abu Nawas. "Hamba rasa kedua makanan ini harus dihukum karena telah membuat kita bingung. Hamba rasa keduanya harus dihukum dengan dimakan sampai habis, agar tidak ada lagi perdebatan di antara keduanya." Semua orang terdiam, lalu mereka tertawa terbahak-bahak. Mereka menyadari Abu Nawas telah memberikan pelajaran yang sangat berharga. Sejak saat itu, Baginda Raja tidak lagi bertanya kepada Abu Nawas tentang hal-hal yang tidak bisa diputuskan dengan mudah. Dan ia tahu Abu Nawas benar. Keputusan yang paling baik bukanlah keputusan yang diambil dengan tergesa-gesa, melainkan keputusan yang diambil setelah semua bukti telah dipertimbangkan. Pada suatu senja di Baghdad, saat angin gurun berembus lembut dan langit berwarna tembaga,
Abu Nawas duduk sendiri di beranda rumahnya. Di tangannya ada sangkar tua dari kayu jati dan di dalamnya ada seekor burung perkutut berwarna coklat emas. "Engkau satu-satunya peninggalan dari kakek," bisik Abu Nawas lirih. Burung itu bernama Sifa, warisan dari kakeknya yang dulu dikenal sebagai tabib, penyair, dan pencinta hewan. Sebelum wafat, sang kakek berpesan, "Burung ini bukan sembarang burung, nak. Ia akan bicara, tapi hanya saat waktu tepat dan niatmu benar." Tahun demi tahun berlalu, Abu Nawas merawat Sifa dengan penuh kasih, meski banyak yang menertawakannya. "Burung bisa bicara? Hah? Kau benar-benar terjebak dengan dongeng masa kecil, Abu Nawas," ejek tetangga-tetangganya. Namun Abu Nawas hanya tersenyum. Ia tahu keajaiban tidak datang saat ditunggu, melainkan saat dibutuhkan. Suatu hari, berita menggemparkan Baghdad. Kalung zamrud milik putri khalifah hilang. Istana mencurigai bahwa pencurinya adalah seorang dari kalangan rakyat dan perintah dikeluarkan. Semua rumah diperiksa. Rumah Abu Nawas pun tak luput. Pengawal mendobrak pintunya, menggeledah setiap sudut. Saat mereka melihat sangkar Sifa yang terbuat dari kayu mahal dan ukiran tua, mereka mencurigainya. "Burung ini, apakah ia menyembunyikan sesuatu?" tanya pengawal curiga. Abu Nawas menahan amarah. "Itu peninggalan kakekku. Ia tidak punya apa-apa selain nyanyian," jawab Abu Nawas tidak terima. Tapi mereka tetap mengambil burung itu dan membawa ke istana. Di istana, sang putri menangis karena tuduhan saling menjatuhkan di antara pelayan dan dayang. Abu Nawas datang menghadap sambil berkata, "Paduka, izinkan burung peninggalan kakekku membuktikan siapa pencurinya." Mendengar itu, seluruh orang yang di aula tertawa. "Seekor burung akan mengungkap pencuri? Gila," ujar salah satu wazir. Namun Baginda Raja tertarik. Ia menyuruh semua orang yang dicurigai hadir dalam aula. Para dayang, pelayan, bahkan kepala istana. Kemudian Abu Nawas membuka sangkar. Sifa terbang melingkar, lalu mendarat di pundak seorang pelayan wanita. Ia berkicau 3 kali, lalu tiba-tiba mengeluarkan seutas benang sutra hijau dari bawah sayapnya. Sontak si pelayan pucat. Ia menggigil, lalu berlutut, menangis, dan mengakui perbuatannya. Ia mencuri kalung dan menyelipkan zamrudnya di balik jubah, menyangka tak seorang pun akan tahu. Baginda Raja terpana. Ia bertanya kepada Abu Nawas, "Bagaimana burung itu bisa tahu, Abu Nawas?" Abu Nawas menunduk menahan air mata. "Ia tidak tahu, Paduka, tapi ia diajarkan oleh kakekku untuk selalu mengikuti suara hati yang paling gelisah, dan gelisah itulah yang menuntunnya," jawab Abu Nawas. Baginda Raja mengangguk. "Bukan burungmu yang istimewa, Abu Nawas, tapi hatimu, dan hatimu tak pernah berhenti percaya." Sifa kembali ke sangkarnya. Hari itu, burung perkutut warisan kakek menjadi legenda di Baghdad, dan Abu Nawas duduk di malam yang sunyi memandangi sangkar dan berbisik, "Kakek, aku tidak mencari mukjizat, tapi aku bersyukur pernah kau titipkan kepercayaan." Di sebuah warung kopi di Baghdad, tempat aroma rempah dan tawa bercampur, Abu Nawas sedang menikmati secangkir kopi panasnya. Tak jauh darinya, seorang pemuda bernama Faris terlihat gelisah. Wajahnya pias, matanya menerawang. Abu Nawas yang peka terhadap gelagat manusia menghampirinya. "Wahai anak muda, mengapa wajahmu muram? Apakah cintamu telah meracunimu?" sapa Abu Nawas dengan senyum jenaka. Faris terkejut, namun kemudian menghela napas panjang. "Ah, Tuan Abu Nawas, Anda memang selalu tahu. Hamba sedang dilanda kebingungan. Hamba telah jatuh cinta pada seorang janda," jawab Faris. Abu Nawas mengernyitkan alis. "Janda? Itu bisa jadi berkah, bisa pula jadi musibah.
Tergantung pada siapa jandanya dan bagaimana hatimu menghadapi. Ceritakan padaku, apa yang membuatmu gundah? Pinta Abu Nawas. Faris mulai bercerita. Namanya Laila, ia cantik jelita, tutur katanya lembut, dan ia selalu menunjukkan perhatian yang luar biasa pada hamba. Ia sering memujiku, mengatakan bahwa hamba adalah pria yang paling baik yang pernah ia temui. Ia juga sering mengeluh tentang kesepiannya dan bagaimana ia sangat membutuhkan seseorang untuk melindunginya, jawab si Faris. Abu Nawas mendengarkan dengan seksama. Lalu, apa yang membuatmu ragu? Tanya Abu Nawas kembali. Entahlah tuan, hamba merasa ada sesuatu yang aneh. Terkadang, ia meminta hamba membelikan perhiasan mahal atau membayarkan utangnya. Ia bilang itu semua karena ia tak punya siapa-siapa lagi selain hamba. Hamba ingin membantunya, tapi tabungan hamba mulai menipis, ujar si Faris. Mendengar itu Abu Nawas tersenyum tipis. Dengarlah aku baik-baik Faris. Janda bagai air di sungai yang tenang. Ia terlihat damai dan mengalir perlahan. Namun di dasarnya bisa jadi ada batu tajam atau arus deras yang tak terlihat. Bukan berarti semua janda buruk, jauh dari itu. Banyak janda yang mulia dan terhormat, namun ada pula yang bagai ilusi. Faris menatap Abu Nawas penasaran. Ilusi tuan, bisa tuan jelaskan? Pinta Faris. Ya, ilusi, lanjut Abu Nawas. Seorang janda yang cerdik tahu bagaimana memanfaatkan empati dan naluri seorang pria untuk melindungi. Mereka tahu bagaimana menciptakan ketergantungan emosional dan ketergantungan finansial. Mereka akan membuatmu merasa menjadi satu-satunya penyelamatnya, satu-satunya harapannya. Pujian dan keluhan adalah umpan yang efektif. Faris mendengar dengan seksama. Kemudian Abu Nawas mengambil sebatang kayu kecil dan menggambar di tanah. Bayangkan ini adalah seorang janda, katanya sambil menunjuk lingkaran. Dan ini adalah dirimu. Ia menggambar lingkaran kecil di dekatnya. Awalnya, ia akan mendekatimu dengan lembut, seperti kupu-kupu yang hinggap di bunga. Ia akan menunjukkan kelemahan dan kesepiannya. Ini membuat merasa kuat dan dibutuhkan. Lalu, ia akan mulai menanamkan benih rasa bersalah jika kau tak memenuhi keinginannya. Jika kau mencintaiku, kau akan melakukan ini untukku. Atau kau tega membiarkanku menderita sendiri? Kalimat-kalimat semacam ini adalah racun yang merusak akal sehatmu, ujar Abu Nawas. Faris termenung. Ucapan Abu Nawas persis seperti yang Laila katakan, ucapnya. Benar. Kemudian perlahan tapi pasti ia akan menguras tidak hanya hartamu, tapi juga energimu, bahkan akal sehatmu. Kau akan selalu merasa berhutang budi, merasa harus memenuhi setiap permintaannya agar ia tidak bersedih. Kau akan menjadi seperti burung dalam sangkar emas, nyaman tapi tak bebas. Ujian palsu dan permintaan tanpa henti adalah dua senjata ampuh yang membuatmu kehilangan kendali atas dirimu sendiri, kata Abu Nawas. Lalu, bagaimana hamba harus bersikap tuan? Tanya Faris dengan cemas. Mudah saja, uji dia, kata Abu Nawas sambil tersenyum. Beri jarak, jangan selalu menuruti setiap permintaannya. Katakan padanya bahwa kau juga punya tanggung jawab lain, bahwa kau tidak bisa selalu ada untuknya, dan perhatikan reaksinya. Jika ia benar-benar mencintaimu dan menghargaimu, ia akan memahami dan menghormati keputusanmu. Ia akan tetap bersamamu, bahkan tanpa hadiah mahal atau bantuan finansial. Ia akan menghargai kejujuranmu. Namun, jika ia hanya ingin memanfaatkanmu, ia akan menunjukkan kemarahannya, kekecewaannya, atau bahkan mencoba membuatmu merasa lebih bersalah. Ia akan mencari cara lain untuk mengikatmu, atau mungkin ia akan menghilang, mencari mangsa baru. Lanjut Abu Nawas. Faris meresapi setiap kata-kata Abu Nawas. Ia merasa seperti baru terbangun dari mimpi.
"Terima kasih Tuan Abu Nawas, Anda telah membuka mata hamba. Hamba akan mencoba nasihat Anda," ucapnya. Beberapa waktu kemudian Abu Nawas bertemu Faris kembali. Wajahnya terlihat jauh lebih cerah. "Bagaimana Faris?" tanya Abu Nawas. Faris tersenyum lebar. "Anda benar Tuan Abu Nawas, hamba mulai membatasi diri dan jujur padanya. Ia marah besar dan bahkan mengatakan hamba tak mencintainya. Lalu ia tiba-tiba menghilang dan ternyata ia telah mendekati seorang pedagang kaya yang baru tiba di Baghdad. Hamba hampir saja terjerumus dalam lubang yang dalam," ucap si Faris. Abu Nawas tertawa renyah. "Syukurlah Faris. Ingatlah wahai anak muda, cinta sejati tidak akan mengurasmu, ia akan mengisi dan membangunmu. Dan hati yang jujur adalah cermin terbaik untuk melihat siapa sesungguhnya seseorang." Di kota Baghdad, para pejabat kerajaan semakin lama semakin serakah. Setiap urusan dengan mereka harus dibayar. Mau membuat surat izin, bayar. Mau bertemu hakim, bayar. Bahkan sekedar masuk balai kota pun dikenakan biaya. Warga mulai mengeluh, tetapi tak ada yang berani melawan. Jika ada yang menentang, ia akan diancam atau malah dipenjara. Hingga suatu hari, seorang penyair jalanan bernama Hamid menciptakan sebuah syair sindiran. Dengan petikan kecapi dan suara merdu, ia menyairkannya di tengah pasar. Lirik syair tersebut adalah, "Pejabat makan dengan emas dan berlian, rakyat makan air dan angan. Surat kecil harus bayar, masuk kantor pun harus bayar. Sampai kapan rakyat harus bersabar?" Syair itu langsung menarik perhatian warga. Mereka tertawa bersorak dan ikut bersyair. Tapi tak lama kemudian, datanglah para prajurit kerajaan. "Kau ditangkap atas tuduhan menghina pejabat," bentak salah satu prajurit sambil menyeret Hamid pergi. Melihat itu warga geram. "Ini tidak adil, kami hanya ingin keadilan." Tetapi siapa yang berani melawan para pejabat? Kabar ini akhirnya sampai ke telinga Abu Nawas. Ia tahu bahwa jika rakyat semakin ditekan, mereka bisa memberontak. Maka ia pun menemui Baginda Raja. Saat Abu Nawas menghadap raja, "Baginda, apakah kerajaan ini milik rakyat atau milik para pejabat?" kata Abu Nawas. "Tentu saja milik rakyat," jawab Baginda Raja. "Jika begitu, mengapa rakyat harus membayar setiap urusan dengan pejabat? Bukankah pejabat itu harus melayani rakyat, bukan memeras mereka?" Raja mengernyitkan dahi. "Apa maksudmu Abu Nawas?" Abu Nawas tersenyum. "Izinkan saya membuktikan sesuatu Baginda. Datanglah ke pasar besok, menyamar sebagai rakyat biasa." Raja yang penasaran setuju dengan ide Abu Nawas. Dan pada keesokan harinya, raja pergi ke pasar dengan pakaian biasa. Ia mencoba mengurus surat izin kecil di balai kota. "Silakan bayar dulu," kata petugas tanpa melihat siapa yang datang. "Bayar? Bukankah ini seharusnya gratis?" tanya raja pura-pura bingung. Petugas itu mendengus. "Kalau tidak mau bayar, urusanmu tidak akan diproses." Saat itulah Abu Nawas muncul dan berseru, "Lihatlah wahai rakyat, bahkan raja pun harus membayar untuk mengurus suratnya." Semua orang terkejut. Apa? Dia raja? Pejabat yang ada di situ langsung gemetar. Baginda Raja membuka penyamarannya dan menatap mereka dengan marah. "Kalian telah mempermalukan kerajaan. Bukannya melayani rakyat, kalian malah memeras mereka," bentaknya. Para pejabat itu pun berlutut ketakutan. Baginda Raja pun mengeluarkan keputusan. "Mulai hari ini,
Semua biaya urusan dengan pejabat dihapuskan. Tak hanya itu, penyair jalanan yang bernama Hamid dibebaskan dan diberi hadiah karena telah berani menyuarakan kebenaran. Warga pun bersorak gembira, dan Abu Nawas seperti biasa tersenyum puas melihat keadilannya kembali ditegakkan. Di suatu pagi di kota Baghdad, ketika angin bertiup lembut dan langit cerah tak berawan, Abu Nawas berjalan-jalan di pasar. Ia baru saja menerima sekantong roti tawar dari seorang pedagang yang memberinya secara cuma-cuma sebagai tanda hormat. Sambil mengunyah roti itu dengan santai, Abu Nawas mendengar sekelompok orang yang sedang berdebat di pinggir pasar. Suara mereka naik turun seperti orang bertikai soal perkara penting. Padahal yang mereka bahas hanyalah satu hal. Apakah roti tawar itu ada rasanya atau tidak? Abu Nawas seperti biasa tidak tahan melihat orang bertengkar tanpa arah. Ia pun mendekat dengan roti tawar di tangannya dan berkata, "Wahai saudara-saudaraku, ada apa kalian ribut-ribut pagi-pagi begini? Apakah ada peperangan, pencurian, atau pertikaian soal istri dua?" tanya Abu Nawas dengan santai. Seseorang menjawab, "Bukan Abu Nawas, kami hanya sedang membahas perkara penting, yaitu roti tawar. Temanku ini bilang roti tawar itu tidak ada rasanya, tapi aku bilang ada. Sekarang kami jadi bertengkar," jawab salah satunya. Abu Nawas tersenyum dan duduk di antara mereka. "Ah, perkara roti pun bisa jadi perdebatan besar ya. Baiklah, mari kita bahas dengan cara orang bijak. Aku akan jadi penengah," ujar Abu Nawas. Semuanya setuju. Mereka duduk membentuk lingkaran seperti majelis ulama dadakan. Si penentang rasa berkata, "Roti tawar itu hambar, tidak manis, tidak asin, tidak gurih. Kalau dimakan tanpa mentega atau selai, rasanya seperti mengunyah kain basah. Maka aku nyatakan kalau roti tawar itu tidak punya rasa," ujar si penentang rasa. Si pendukung rasa membalas, "Itu tidak benar. Justru keunikan roti tawar adalah rasanya yang lembut, sedikit gurih, dan teksturnya yang khas. Tidak perlu rasa mencolok, tapi tetap terasa," jawab si pendukung rasa. Mereka saling menatap seperti singa dan harimau. Lalu semua menoleh ke Abu Nawas. "Bagaimana menurutmu Abu Nawas?" tanya mereka. Abu Nawas mengunyah pelan sisa roti tawar di tangannya. Ia memejamkan mata seolah sedang menelaah rahasia alam semesta, lalu membuka mulutnya dengan gaya dramatis. "Ah, inilah salah satu pertanyaan paling sulit dalam hidup. Apakah roti tawar memiliki rasa? Dan aku Abu Nawas akan menjawabnya besok pagi," jawab Abu Nawas. "Besok pagi?" Semua orang serempak memprotes. "Tenanglah. Untuk menjawab ini, aku harus bermeditasi, berpuasa, dan berbicara dengan roti itu sendiri," jawab Abu Nawas santai. Orang-orang pun membubarkan diri, penasaran akan jawaban esok hari. Singkat cerita, pada keesokan paginya, semua orang berkumpul lagi di tempat yang sama. Bahkan para pedagang menutup lapaknya lebih awal. Seorang penjual kopi bahkan membawa roti tawar sepiring penuh untuk sesi uji rasa. Abu Nawas datang dengan jubah bersih dan wajah penuh wibawa. Ia naik ke atas peti kayu agar suaranya terdengar jelas. Ia pun mulai berpidato. "Saudaraku sekalian, setelah semalam merenung, aku sadar bahwa pertanyaan tentang rasa roti tawar bukan hanya pertanyaan tentang lidah, tapi tentang hati." Mendengar itu orang-orang mulai bingung, tapi Abu Nawas melanjutkan, "Bagi sebagian orang, roti tawar memang terasa hambar, tapi bagi mereka yang lapar, roti tawar bisa terasa seperti pesta. Rasa tidak hanya datang dari makanan, tapi juga dari suasana, dari kondisi, dari harapan." Lalu ia mengambil sepotong roti dan berkata,
Bila kau makan roti ini sambil duduk di bawah hujan, sedih karena ditinggal kekasih, maka rasanya pahit. Tapi jika kau makan ini saat kau sedang jatuh cinta, mungkin rasanya manis. Maka siapa bisa bilang rasa itu tetap? Orang-orang terdiam terpukau. Tiba-tiba ada seorang anak kecil muncul dari belakang dan berkata, "Tapi paman, semua itu tidak menjawab pertanyaannya. Roti tawar ada rasanya atau tidak?" Abu Nawas tertawa. "Benar juga kau nak. Baiklah, aku akan jawab dengan jujur. Dengarlah semua." Ia menunjuk roti dan berkata, "Roti tawar memang punya rasa, tapi rasanya itu sangat pemalu. Ia tak suka tampil mencolok seperti sambal atau kecap. Ia muncul pelan-pelan ketika kau mengunyah dengan sabar. Jadi, jika kau merasa roti tawar itu tidak ada rasanya, mungkin karena kau makannya terlalu cepat." Semua orang tertawa terbahak-bahak. Sejak saat itu, perdebatan soal roti tawar pun selesai. Dan setiap kali seorang berkata roti tawar tidak ada rasanya, warga Baghdad akan menjawab, "Kau makannya terlalu cepat, seperti tidak punya waktu untuk rasa." Bukan sekali dua kali, Abu Nawas melancong ke negeri tetangga. Dalam setahun, mungkin ia sudah 3 kali meninggalkan negerinya. Tentu saja keperluannya untuk berdagang. Suatu ketika Abu Nawas pergi ke suatu negeri, di mana negeri itu hiduplah seorang raja, mempunyai istana megah yang dikelilingi danau. Meski hidupnya bergelimangan kemewahan, sang raja merasakan kejenuhan, hingga terbesitlah tanda tanya dalam hatinya. Mengapa tidak ada satupun kesatria yang sukses masuk ke istana dengan berenang di danau tersebut? Karena penasaran, sang raja pun membuat sayembara untuk mencari orang yang mampu melakukannya. Seminggu berikutnya, sayembara pun dimulai. Semua rakyat dikumpulkan di depan danau, termasuk Abu Nawas yang kala itu sedang berada di negeri tersebut. Lalu di depan rakyat dan prajuritnya, sang raja berbicara lantang. "Wahai seluruh ksatria dan rakyatku, dengan ini saya mengumumkan, saya ingin mencari seorang lelaki yang tangguh di negeri ini. Jadi saya menantang kalian semua untuk berenang di danau ini menuju istanaku. Barang siapa yang berhasil akan saya kabulkan apa saja permintaan kalian." Mendengar sayembara dari sang raja, semua orang pun kaget. Pasalnya, danau tersebut banyak dihuni oleh buaya-buaya besar dan ganas. Tentu saja mereka tidak ada yang berani. Tiba-tiba muncullah prajurit kesatria yang badannya tinggi dan besar. Dia adalah prajurit yang dikenal paling kuat. "Wahai paduka yang mulia, izinkan hamba melakukan tugas ini," kata prajurit tersebut. "Oh ya, silakan wahai prajuritku," jawab sang raja. Semua orang penasaran ingin melihatnya, apalagi dengan Abu Nawas. "Nekat sekali orang itu, dia pasti tidak bakalan selamat," ucap Abu Nawas dalam hati. Dan tepat sekali dugaan Abu Nawas. Baru saja prajurit tersebut berenang sejauh 3 meter, ia langsung diserang buaya-buaya ganas. Akhirnya ia tewas mengenaskan. Dengan perasaan sedih dan kecewa, Baginda Raja berkata, "Baiklah, peserta pertama saya nyatakan gagal. Masih adakah yang berani mencoba?" tanya sang raja. Spontan semua prajurit langsung mundur ketakutan. Mereka panik kalau sang raja sampai menunjuknya. "Kalian tidak usah takut, aku tidak akan memaksa kalian untuk melakukan tugas ini," ujar sang raja. Tidak berapa lama kemudian, orang terkuat dan paling pemberani dari rakyat biasa maju ke depan menghadap Baginda Raja.
"Apakah kamu yakin?" tanya sang raja. "Jangan khawatir Paduka, hamba adalah pawang buaya. Hamba pasti bisa berhasil," jawab orang tersebut. Sang raja langsung terlihat ceria. "Baiklah, silahkan terjun ke danau itu," titah sang raja. Kemudian orang itu melaksanakan perintah rajanya. Ia terjun ke danau yang penuh dengan buaya. Akan tetapi dia tetap saja mati. Ia memang tidak diserang oleh buaya, namun ia mati tenggelam karena tidak bisa berenang. Akhirnya semua orang yang ada di sana pun menjadi takut. Mereka ikut mundur bersama yang lainnya. "Waduh, tidak ada yang berani. Bagaimana negeri ini bisa menjadi kuat kalau kalian semua menjadi penakut?" kata sang raja kecewa. Dan tiba-tiba terlihat Abu Nawas langsung menceburkan diri ke dalam danau. Perbuatannya ini tentu saja membuat semua orang kaget dan cemas, termasuk sang raja tersebut. Abu Nawas terlihat berenang sekuat tenaga. Beberapa kali ia menghindari dari serangan buaya. "Ini luar biasa, ayo terus, teriak sang raja kegirangan. Yang lain pun turut menyemangati Abu Nawas sampai akhirnya Abu Nawas berhasil dan tiba di istana dengan selamat, tidak kurang satu apapun. Sang raja segera menghampiri Abu Nawas. "Benar-benar mengagumkan, kamu hebat sekali. Tapi sepertinya kamu bukan orang negeri ini. Siapa namamu dan dari mana asalmu?" tanya baginda raja. Abu Nawas yang dalam keadaan basah kuyup dan gemeteran menjawab raja tersebut. "Nama saya Abu Nawas, saya dari negeri Baghdad," jawab Abu Nawas. "Baiklah, meskipun kamu bukan orang sini, tapi saya akan tetap menepati janjiku. Sekarang apa yang kau inginkan?" tanya baginda raja. "Saya ada satu permintaan," balas Abu Nawas. "Apa itu? Apakah kau ingin menikah dengan putriku?" tanya sang raja. Bukan itu," jawab Abu Nawas. Sang raja sedikit terkejut. Bagaimana mungkin sang putri yang cantik jelita ditolaknya mentah-mentah? "Apa kau ingin istana dan hartaku?" tanya sang raja mulai cemas. "Itu juga bukan. Aku tidak menginginkan semua itu," saut Abu Nawas. Sang raja lega mendengarnya. Ia pun kembali bertanya kepada Abu Nawas, "Lalu apa yang kau inginkan?" Dengan wajah penuh amarah, Abu Nawas menjawab, "Saya ingin tahu siapa yang tadi mendorongku hingga aku terjatuh ke danau." Mendengar permintaan Abu Nawas itu, sontak raja dan semua orang yang hadir saat itu tertawa terpingkal-pingkal. Sebuah pelajaran atau ilmu tidak menutup kemungkinan bisa kita peroleh dari siapa saja dan di mana saja. Seperti halnya yang dialami oleh Khalifah Harun, di mana ia mendapatkan pelajaran penting ketika ia sedang melaksanakan ibadah haji. Karena beliau adalah seorang raja, tentunya mendapat pengawalan ketat dan pelayanan yang eksklusif. Saat baginda raja melakukan ibadah haji, orang lain dilarang membaur bersamanya agar ibadahnya tidak terganggu. Akan tetapi, baginda raja sempat dibuat gemas oleh seorang pemuda kampung yang secara tiba-tiba selalu menyalipnya. Pemuda berpenampilan sederhana dan lebih mirip budak selalu mendahului baginda raja, padahal sebelumnya sudah dicegah oleh pengawalnya. Pengawal itu mengatakan kepada si pemuda agar jangan masuk ke Ka'bah dan tawaf sebelum baginda raja selesai melaksanakannya. Tak terima dirinya dihalangi, si pemuda menimpali larangan tersebut dengan menukil penggalan surat Al-Quran. Sungguh orang-orang kafir dan yang menghalangi manusia dari jalan Allah dan dari Masjidil Haram yang telah kami jadikan terbuka untuk semua manusia, baik yang bermukim di sana maupun yang datang dari luar.
Dan siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan secara zolim di dalamnya, niscaya akan kami rasakan kepadanya siksa yang pedih. Quran Surat Al-Hajj ayat 25. Rupanya, percakapan si pemuda dengan para pengawal terdengar oleh Baginda Raja. Baginda Raja lalu menyuruh pengawalnya untuk membiarkan si pemuda melakukan ibadah haji bersamanya. Kemudian Baginda Raja menuju Hajar Aswad untuk menciumnya. Namun tiba-tiba si pemuda mendahuluinya. Dan ketika Baginda Raja hendak menuju Hijr Ismail untuk sholat, si pemuda juga mendahulunya lagi. Semua ibadah yang dilakukan Baginda Raja selalu didahului oleh pemuda tersebut. Setelah Baginda Raja selesai melakukan sholat, ia penasaran siapa sebenarnya pemuda itu. Kemudian Baginda Raja perintahkan pengawalnya untuk memanggil si pemuda. Akan tetapi ketika pengawalnya mendatangi si pemuda, ia justru tidak mau memenuhi panggilan Baginda Raja. "Aku tidak mau ke sana. Siapa yang membutuhkan suatu keperluan, harusnya ia yang datang menghadap ke sini," kata si pemuda. Para pengawal lalu memberitahu kepada Baginda atas penolakan si pemuda. Terpaksa Baginda Raja mengalah. Ia pun mendatanginya. Setelah memberi salam, Baginda Raja berkata kepada si pemuda, "Wahai anak muda, duduklah di sini atas perintahku." Si pemuda membalas, "Tempat ini bukan tempatku, bukan pula tempatmu. Begitu pula dengan tanah haram ini. Kita semua adalah sama. Terserah kamu. Jika mau duduk, duduklah. Jika tidak, pulanglah sana." Baginda Raja sempat kaget dengan perkataan si pemuda. "Baiklah, begini, saya hendak menanyakan perihal kefarduan kepadamu. Jika kamu bisa menjawab, maka kamu adalah orang yang hebat. Namun jika tidak, kamu adalah orang yang lemah akan pengetahuan," ucap Baginda Raja. "Pertanyaan seputar pengetahuan atau sekedar menguji?" tanya si pemuda. "Tidak, ini pertanyaan yang mudah, seputar pengetahuan," jawab Baginda Raja. "Oh, baik. Kemarilah, duduklah sebagaimana duduknya orang yang meminta jawaban atas pertanyaannya," timpal si pemuda. Kemudian Baginda Raja duduk bersila di hadapan si pemuda. "Katakan, apa pertanyaanmu?" ujar si pemuda. "Tolong beritahu aku tentang perkara yang telah Allah fardukan kepadamu," tanya Baginda Raja. "Engkau bertanya kepadaku tentang kefarduan yang mana? Fardu yang 1 atau yang 5? Atau yang 17? Atau yang 34? Atau yang 94? Atau yang 1 seumur hidup? Atau yang 1 dari 12? Atau yang 1 dari 40? Atau yang 15 dari 200? Kata si pemuda balik bertanya. Mendengar hal itu Baginda Raja pun tertawa sampai ia terlentang di atas tengkuknya karena meremehkan si pemuda. "Aku kan hanya bertanya tentang kewajibanmu, malah kau jawab dengan bilangan hitungan-hitungan," ujar Baginda Raja. Harun, jika agama tanpa hitungan, maka Allah tidak akan memberlakukan hisab di hari kiamat. Tidakkah kau tahu surat Al-Anbiya ayat 47? "Dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka tidak seorang pun dirugikan walaupun sedikit, sekalipun hanya seberat biji sawi. Pasti kami akan mendatangkannya dan cukuplah kami yang membuat perhitungan," ucap si pemuda menukil surat Al-Quran. Spontan Baginda Raja menjadi emosi mendengar si pemuda memanggilnya tanpa gelar raja. Pemuda kampung, kalau kau bisa menjelaskan ucapan yang aku katakan, maka kau akan selamat. Tapi kalau tidak, aku akan perintahkan pengawalku untuk menebas lehermu di antara bukit Safa dan Marwah." Di saat emosi Baginda Raja mulai tidak terkendali, lalu salah seorang sahabat Baginda Raja berkata, "Wahai Amirul Mukminin, maafkanlah ia. Ini adalah tempat yang mulia. Semoga saja Allah memberikan petunjuk kepada dia." Pemuda itu pun tertawa terpingkal-pingkal sehingga ia terlentang di atas tengkuknya karena mendengar perkataan Baginda Raja dan sahabatnya. "Kenapa kau tertawa?" tanya Baginda Raja.
aneh kalian berdua ini. Aku tidak tahu di antara kalian mana yang lebih bodoh. Yang satu ingin menunda ajal yang sudah datang, dan yang satunya lagi ingin mempercepat ajal yang belum datang, jawab si pemuda. Baginda Raja hanya bisa terdiam dan mencoba menahan emosinya. Si pemuda pun lalu mulai menjawab pertanyaan yang diajukan Baginda Raja. Adapun pertanyaanmu tentang perkara yang Allah wajibkan kepadaku, telah Allah wajibkan banyak kewajiban kepadaku. Dan mengenai perkataanku kepadamu tentang satu kewajiban, itu adalah agama Islam. Dan tentang angka 5, itu adalah sholat fardu. Tentang angka 17, itu adalah jumlah rakaat sholat fardu. Tentang angka 34, itu adalah jumlah sujud dalam sholat fardu. Tentang angka 94, itu adalah jumlah takbir. Adapun perkataanku tentang satu dalam seumur hidup, itu adalah hujjah Islam. Dan tentang satu dari 12, itu adalah bulan Ramadan yang wajib puasa dari 12 bulan. Dan tentang satu dari 40, itu adalah zakat emas dinar dari 40 dinar. Dan tentang 5 dari 200, itu adalah 5 dirham zakat dari 200 dirham, kata si pemuda menjelaskan. Pertanyaanmu sudah kujawab, sekarang aku akan memberi pertanyaan kepadamu. Maka jawablah pertanyaanku, sambung si pemuda. Katakanlah apa pertanyaanmu, balas Baginda Raja. Ada seorang laki-laki melihat perempuan pada waktu subuh, haram perempuan itu bagi laki-laki tersebut. Tapi ketika waktu duhur menjadi halal baginya, ketika waktu asar haram lagi baginya, ketika masuk waktu maghrib halal kembali baginya, ketika masuk waktu isya haram lagi baginya, dan ketika masuk waktu subuh halal kembali, dan ketika masuk waktu duhur haram lagi, dan ketika masuk waktu asar halal kembali, ketika masuk waktu maghrib haram kembali, dan ketika masuk waktu isya maka halal kembali. Bagaimana ini bisa terjadi? Tanya si pemuda. Demi Allah, engkau telah menjebakku dengan pertanyaan-pertanyaan yang sulit dan tidak ada yang bisa menjawab selain kamu, balas Baginda Raja. Engkau kan adalah Amirul Mukminin, Raja Baghdad yang sangat terhormat. Tidak pantas rasanya untuk menyerah begitu saja. Bagaimana mungkin kau tidak bisa jawab pertanyaan yang diajukan oleh pemuda kampung sepertiku, ujar si pemuda. Aku tidak mampu menjawabnya. Saya akui derajat keilmuanmu tinggi. Beritahu aku apa jawabannya, pinta Baginda Raja. Baiklah, tapi dengan syarat kamu harus mengaku kalah, menyayangi orang fakir dan jangan menghinakannya, kata si pemuda. Baik, saya setuju. Itu adalah perbuatan yang saya sukai dan perbuatan yang sangat mulia, balas Baginda Raja. Begini jawabannya. Laki-laki itu melihat wanita sebagai budak waktu subuh, maka haram baginya. Ketika masuk waktu duhur, ia membeli perempuan itu, maka halal baginya. Ketika waktu asar ia memerdekakannya, maka haram lagi baginya. Ketika waktu maghrib ia menikahinya, maka halal lagi baginya. Ketika waktu isya ia menceraikan istrinya, maka haram lagi baginya. Ketika waktu subuh ia rujuk dengan istrinya tersebut, maka halal lagi baginya. Ketika waktu duhur ia mentalak zihar istrinya, maka haram baginya. Ketika waktu asar ia bayar kafarat zihar, maka istrinya kembali halal. Ketika waktu maghrib laki-laki tersebut murtad, maka haram lagi istrinya. Ketika waktu isya laki-laki itu bertobat dan kembali memeluk agama Islam, maka halal lagi istrinya, tutur si pemuda menjelaskan. Baginda Raja pun merasa senang mendapatkan jawaban tersebut dan memerintahkan kepada pengawalnya untuk memberikan 1000 dirham kepada si pemuda. Akan tetapi ketika pengawal hendak memberikan uang tersebut, si pemuda menolaknya. Aku tidak memerlukan uang itu, kembalikanlah kepada pemiliknya, kata si pemuda. Mendapat penolakan tersebut, Baginda Raja menawari si pemuda dengan hadiah yang lain. Bagaimana kalau aku mencukupi kebutuhanmu seumur hidup?
kata raja menawarkan. "Apa pemberianmu yang mencukupiku?" tanya si pemuda. "Jika kamu punya hutang, maka aku akan membayarnya," jawab baginda raja. "Tidak, aku tidak mau," tegas si pemuda. Ia pun pergi berlalu meninggalkan baginda raja. Setelah peristiwa itu, baginda raja perintahkan para pejabat istana untuk mencari tahu siapa sebenarnya pemuda tersebut. Baginda juga minta bantuan para sahabatnya, termasuk para penguasa negeri lain, untuk membantu dirinya. Beberapa hari kemudian, akhirnya baginda raja mendapatkan informasi tentang si pemuda. Ternyata si pemuda adalah Sayyid Musa Ar-Ridho bin Ja'far Al-Shodiq bin Muhammad Al-Bakir bin Husaid bin Ali bin Abi Thalib yang menikah dengan Siti Fatimah, anak Nabi Muhammad SAW, yang berarti dia adalah seorang habaib. Dan Sayyid Musa ini sering menyamar dan berpakaian seperti pemuda kampung. Itu dikarenakan sifat zuhud dan waronya kepada dunia. Mengetahui hal itu, baginda raja pun terkejut. Ia segera mendatangi kediaman Sayyid Musa untuk minta maaf dan meminta nasihat. Diceritakan Abu Nawas dan sahabatnya berjalan bersama melintasi padang gurun. Sahabatnya ini bernama Abdullah. Sembari berjalan mereka saling berbincang akrab. Mungkin karena lelah berjalan, sementara rasa haus dan lapar mulai menyerang, perbincangan yang tadinya akrab berubah menjadi perdebatan dan adu argumen. Abdullah yang kesal dan emosional tiba-tiba menampar wajah Abu Nawas karena kalah berdebat. Tentu saja Abu Nawas terkejut mendapat tamparan tersebut. Sambil menahan sakit di wajahnya, Abu Nawas membuat tulisan di pasir gurun tersebut. Bunyinya adalah, "Hari ini sahabatku menampar wajahku." Seketika Abdullah menyadari akan kekhilafahnya. Ia pun segera meminta maaf kepada Abu Nawas. Setelah saling damai, kedua sahabat ini melanjutkan perjalanan. Tak berapa lama kemudian, mereka melihat sebuah danau yang airnya sangat jernih. Saking bahagianya, Abu Nawas dan Abdullah berlari berlomba-lomba menuju danau tersebut. Abu Nawas yang sudah kehausan dan kepanasan tanpa pikir panjang langsung terjun ke danau. Namun ia baru menyadari bahwa danau itu ternyata sangat dalam. Karena tidak pandai berenang, Abu Nawas hampir saja tenggelam. Abdullah yang melihat sahabatnya butuh pertolongan, cepat-cepat terjun ke danau untuk menyelamatkannya. Untunglah Abdullah pandai berenang, sehingga ia berhasil menyelamatkan Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas dibawanya ke pinggir danau agar dapat menenangkan diri. Wajahnya yang pucat pasi dan gemetaran berangsur-angsur membaik. Setelah keadaannya benar-benar tenang, Abu Nawas menulis di sebuah batu yang berbunyi, "Hari ini sahabatku menyelamatkanku." Melihat itu Abdullah heran dan bertanya, "Wahai Abu Nawas, sewaktu aku menamparmu tadi, kau menulis di atas pasir, dan sekarang kau menulis di atas batu. Apa maksud dari semua itu?" Abu Nawas menjawab, "Ketika seorang menyakitimu, tulislah di atas pasir, supaya angin dapat dengan mudah menghapusnya. Dengan begitu, kau akan mudah memaafkannya. Tapi ketika seseorang berbuat baik kepadamu, ukirlah pada sebuah batu, sehingga angin tak akan pernah mampu menghapusnya. Dengan begitu, kau akan selalu mengingat kebaikannya," tutur Abu Nawas.
Diceritakan Baginda Raja sedang mencari cara agar dapat mengalahkan Abu Nawas. Kali ini Baginda Raja benar-benar ingin menghukum Abu Nawas, karena memang akhir-akhir ini Abu Nawas sering membuat malu Baginda Raja, bahkan di hadapan rakyatnya sendiri. Siasat apa ya supaya Abu Nawas bisa terjebak? Pikir Baginda Raja dalam hati. Untuk beberapa lama Baginda Raja masih belum menemukan caranya. Akhirnya ia pun terpaksa meminta bantuan dari para menteri-menterinya. Tapi dari sekian banyak usulan para menterinya, tidak ada satupun yang menurut Baginda Raja berbobot. Tipuan yang kalian usulkan sangat mudah dipecahkan. Jangankan Abu Nawas, saya sendiri bisa dengan mudah menebaknya, ujar Baginda Raja merasa tak puas. Tiba-tiba penasehat kerajaan berkata, "Ampun Paduka yang mulia, bukankah Paduka mempunyai batu lumpang yang retak? Suruh saja Abu Nawas menjahitnya." Mendengar itu Baginda Raja langsung kegirangan. "Usulanmu bagus juga, saya setuju dengan ide kamu. Cepat panggil Abu Nawas kemari," titah Baginda Raja. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. "Ampun beribu ampun Paduka yang mulia, ada gerangan apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, saya ada tugas baru untuk kamu," jawab Baginda Raja. "Kalau boleh tahu tugas apakah itu, wahai Paduka yang mulia?" tanya Abu Nawas kembali. "Begini, saya punya lumpang yang terbuat dari batu, tapi sayang lumpang tersebut kini retak dan terbelah jadi dua. Saya ingin kamu menjahit batu lumpang itu agar menyatu kembali," tutur Baginda Raja. Tubuh Abu Nawas mendadak berkeringat mendengar perintah tersebut. Wajahnya langsung berubah menjadi pucat. "Jebakan apa lagi ini? Mana ada batu bisa dijahit?" gerutu Abu Nawas dalam hati. "Wahai Abu Nawas, kenapa kamu malah bengong? Saya kasih waktu sehari. Kalau kamu tidak bisa, kamu akan mendapat hukuman," gertak Baginda Raja. "Sekarang kamu pulang dan bawa batu lumpang yang retak ini," titah Baginda Raja. Setelah itu, Abu Nawas pun pamit untuk kembali ke rumahnya. Setibanya di rumah, Abu Nawas langsung pergi mengumpulkan batu-batu kecil yang serupa dengan batu lumpang tersebut. Dan keesokan harinya, Abu Nawas pergi menuju istana dengan membawa batu-batu kecil dan lumpang batu milik Baginda Raja. Setelah sampai di kerajaan, Baginda Raja langsung bertanya, "Wahai Abu Nawas, apakah lumpang batunya sudah dijahit?" "Mohon ampun Paduka yang mulia, saya sudah mengumpulkan batu-batu kecil yang sama persis jenisnya dengan lumpang batu milik Paduka. Dan saya minta tolong kepada Paduka untuk memilih serat dari batu-batu kecil yang saya kumpulkan. Setelah itu saya akan menjahit batu lumpang milik Baginda," jawab Abu Nawas. "Apa-apaan ini? Siapa juga yang dapat membuat batu sekecil ini menjadi benang?" bentak Baginda Raja. "Ampun Paduka, tapi lumpang batu milik Paduka tidak bisa dijahit dengan benang biasa. Lumpang batu itu harus dijahit dengan benang-benang yang terbuat dari batu," ujar Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja pun tak bisa berbuat apa-apa. "Kamu memang cerdik Abu Nawas," batin Baginda Raja dalam hati. Dengan terpaksa, Baginda Raja kembali membebaskan Abu Nawas. Abu Nawas pun lolos dari hukuman, meskipun dia tidak menyelesaikan tugas mustahil yang diberikan dari Baginda Raja. Dikisahkan Baginda Raja mengadakan suatu pertemuan di istana. Dalam pertemuan tersebut,
dia mengundang tokoh-tokoh penting. Di antaranya adalah para sastrawan, para penyair, dan beberapa tokoh penting lainnya. Tak lupa Abu Nawas juga turut serta diundang. Ketika pertemuan dimulai, Baginda Raja meminta setiap tamu untuk menyajikan puisi atau cerita pendek yang menghibur. Para penyair mulai membacakan puisinya yang berisikan pujian kepada Baginda Raja. Begitu juga dengan para sastrawan, ia membuat untaian kalimat pujian yang ditunjukkan kepada rajanya. Ketika giliran Abu Nawas tiba, ia berdiri di depan banyak orang dengan memasang wajah serius. Untuk sesaat Abu Nawas terdiam, yang membuat semua mata tertuju kepadanya. Tidak seperti tamu-tamu undangan lainnya yang membacakan sebuah syair pujian, Abu Nawas justru bercerita tentang kucing dan tikus. Suatu hari, seekor kucing mengejar tikus di sekitar istana Paduka yang megah. Tikus itu lari ke sana kemari, dan akhirnya masuk ke ruangan Paduka, di mana di tempat itu terdapat harta karun yang tersembunyi. Kucing itu lalu mengikuti tikus tersebut. Ia pun menemukan harta karun yang luar biasa. Baru beberapa kalimat diucapkan, Abu Nawas sengaja kembali terdiam. Hal ini membuat orang-orang yang hadir jadi penasaran dengan kelanjutannya, termasuk Baginda Raja sendiri. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Tanya Baginda Raja. Sayang sekali, kucing itu terlalu sibuk dengan harta karun, sehingga ia lupa bagaimana cara keluar dari ruangan itu. Kucing itu akhirnya ditangkap oleh penjaga istana dan dimasukkan ke dalam kurungan. Untuk kedepannya, sebaiknya Baginda Raja perlu berhati-hati ketika akan memelihara kucing, kata Abu Nawas melanjutkan. Setelah mendengar cerita pendek tersebut, Baginda Raja bertepuk tangan dan memberi Abu Nawas sebuah hadiah. Kemudian ia pun dipersilakan untuk pulang. Ketika Abu Nawas telah meninggalkan istana, para penyair dan sastrawan heran dengan sikap Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, saya kira cerita yang dibawakan Abu Nawas tidak ada istimewanya sama sekali. Tapi kenapa Paduka memberinya hadiah? Tanya salah satu dari mereka. Baginda Raja kemudian menjelaskan, di balik ceritanya yang sederhana mengandung nasihat sekaligus berupa pujian, kucing yang dimaksud Abu Nawas ibarat seorang menteri, yang mana menteri tersebut awalnya ingin menangkap para pejabat yang korupsi. Tapi begitu kucing diajak masuk ke dalam gudang yang penuh harta, ia jadi lupa dengan niat menangkap tikus. Ia terlena dan terjebak oleh harta yang berlimpah, yang pada akhirnya ia sendiri yang tertangkap karena ketahuan korupsi. Dalam cerita tersebut, Abu Nawas memuji atas tindakan sikap yang saya lakukan. Memang belakangan ini beberapa menteri telah saya jatuhi hukuman lantaran ketahuan korupsi. Di akhir ceritanya, Abu Nawas juga sempat menasehati agar lebih berhati-hati ketika saya mengangkat menteri yang baru. Setelah mendengar penjelasan Baginda Raja, mereka semua pun memuji akan kecerdasan Abu Nawas. Dikisahkan suatu hari Abu Jahil dan kawannya kedapatan mabok minuman keras di pinggir jalan. Beberapa prajurit kerajaan langsung menangkapnya dan dibawa ke hadapan Baginda Raja. Abu Nawas yang kebetulan melintas di tempat itu juga ikut ditangkap oleh pengawal kerajaan. Mereka mengira Abu Nawas ikut serta bersama tongkrongan Abu Jahil. "Hei, ada apa ini? Kenapa saya tiba-tiba ditangkap?" protes Abu Nawas.
Pokoknya kamu harus ikut kami. Kalau kamu mau membela diri, silahkan katakan di pengadilan, jawab si pengawal. Singkat cerita, ketiganya pun dibawa ke istana dan dihadapkan kepada Baginda Raja. Melihat pengawalnya menangkap Abu Jahal dan kawannya, juga Abu Nawas, membuat Baginda Raja terkejut. Pengawal, kenapa kalian menangkap mereka? Tanya Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, mereka bertiga telah melakukan kesalahan, jawab para pengawal. Kesalahan? Kesalahan apa? Apa yang mereka perbuat? Tanya Baginda Raja kembali. Begini Paduka, kami mendapati mereka tengah mabuk-mabukan di pinggir jalan, lalu kami langsung menangkapnya, jawab para pengawal. Baiklah, kita bawa mereka ke ruang pengadilan, balas Baginda Raja. Setelah di ruang pengadilan, ketiga orang ini ditanya oleh Baginda Raja. Apa benar yang dikatakan pengawalku? Kalian bertiga kedapatan mabuk minuman keras. Dengan wajah ketakutan, Abu Jahil berkata, benar Paduka yang mulia, jawab Abu Jahil. Kamu juga Abu Nawas, kenapa sih kamu selalu saja bikin masalah? Tanya Baginda Raja. Mendengar itu, Abu Nawas tidak terima dengan tuduhan tersebut. Ampun Paduka yang mulia, Abu Jahil dan kawannya memang mabuk-mabukan, tapi saya tidak bersama mereka. Waktu itu, saya hanya kebetulan melintas di tempat itu, tapi saya malah ikut ditangkapnya, kata Abu Nawas membela diri. Untuk membuktikan ucapan Abu Nawas, Baginda Raja lalu mendekati mereka bertiga. Seketika Baginda Raja mencium bau aroma minuman keras dari mulut Abu Jahal dan kawannya, sedangkan mulut Abu Nawas sama sekali tidak tercium. Dari kalian bertiga, hanya Abu Nawaslah yang tidak bau minuman arak. Maka dari itu Abu Nawas saya bebaskan, tutur Baginda Raja. Abu Jahil yang memang tidak suka dengan Abu Nawas tak ingin menyia-nyiakan kesempatan untuk memfitnah Abu Nawas. Ia ingin supaya Abu Nawas juga ikut dihukum serta bersamanya. Paduka yang mulia, Abu Nawas memang tidak ikut minum, tapi dialah yang memberikan kami minuman, kata Abu Jahil berbohong. Hei Abu Jahal, kau jangan fitnah, teriak Abu Nawas emosi. Kalau Paduka tidak percaya, tanya saja sama kawanku ini, timpal Abu Jahil sambil memberi kode kepada kawannya supaya mengiyakan ucapannya. Benar Paduka yang mulia, Abu Nawaslah yang telah membelikannya, timpal kawannya Abu Jahil. Kalian berdua sekongkol untuk memfitnahku ya, bentak Abu Nawas bertambah emosi. Melihat perdebatan mereka bertiga, Baginda Raja pun melerainya. Sudah. Wahai Abu Nawas, apa benar yang dikatakan Abu Jahil? Tanya Baginda Raja. Demi Allah Paduka yang mulia, yang dikatakan Abu Jahil adalah fitnah, jawab Abu Nawas. Mendengar pembelaan Abu Nawas tersebut, Baginda Raja percaya betul bahwa Abu Nawas memang tidak bersalah. Tapi untuk kali ini, Baginda Raja berpura-pura tidak tahu. Beliau sengaja ingin menguji Abu Nawas. Bagaimana caranya ia bisa lolos dari hukuman yang akan ia hadapi? Wahai Abu Nawas, kamu tidak bisa mengelak karena mereka berdua telah bersaksi bahwa kamulah yang membelikan mereka minuman keras. Maka dari itu, kamu juga harus ikut dihukum, kata Baginda Raja memutuskan. Mendengar keputusan tersebut, Abu Jahil girang bukan kepalang. Rasain kamu Abu Nawas, kamu akan merasakan hukuman seperti kami, kata Abu Jahil dalam hati. Baginda Raja lalu memberi hukuman masing-masing 50 cambukan di punggung. Sementara Abu Nawas hanya bisa pasrah atas hukuman yang akan ia terima. Sebelum kalian bertiga dihukum, masing-masing dari kalian saya beri satu permintaan. Silahkan sebutkan permintaan kalian, ucap Baginda Raja. Kawan Abu Jahil berkata, ampun Paduka yang mulia, saya minta punggung belakang saya diikat satu bantal, pinta kawan Abu Jahil. Baik, saya turuti permintaanmu,
saya akan bawakan 3 bantal untuk kalian bertiga," balas Baginda Raja. Maka diikatlah 1 bantal di punggungnya kawan Abu Jahil, dan hukuman pun mulai dilaksanakan. Karena saking kerasnya cambukan, baru 10 kali cambukan, tali bantal terlepas bersama bantalnya. Punggung kawan Abu Jahil menjadi sasaran cambukan selanjutnya. Ia pun berteriak kesakitan dan akhirnya pingsan setelah 50 kali cambukan. Kini giliran Abu Jahil yang akan mendapat hukuman. Sejenak Abu Jahil terdiam. "Aku akan minta 2 bantal sekaligus supaya Abu Nawas tidak kebagian," pikir Abu Jahil. "Ampun Paduka yang mulia, saya minta punggung saya diikat 2 bantal dan harus diikat dengan kencang," pinta Abu Jahil. Baginda Raja pun mengabulkannya. Ketika hukumannya mulai dilaksanakan, Abu Jahil merasa senang karena tubuhnya tidak kesakitan dan tidak mengalami luka-luka. Hingga sampai 50 cambukan selesai, kedua bantal tersebut masih terikat dengan kencang di punggungnya. Hukuman untuk Abu Jahil pun berakhir. Ia tersenyum puas karena tidak merasakan sakit sama sekali. Sekarang giliran Abu Nawas. Ia juga ditawari 1 permintaan oleh Baginda Raja. "Apa permintaanmu, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. Awalnya, ia ingin meminta punggungnya diikat bantal. Tapi ketika bantal tersebut sudah robek dan rusak, namun tiba-tiba terlintas di benaknya akan sebuah ide yang konyol. "Apapun permintaan saya, apakah Paduka akan mengabulkannya?" tanya Abu Nawas memastikan. "Tentu saja, saya akan mengabulkannya, asalkan kamu jangan minta dibebaskan dari hukuman," jawab Baginda Raja. "Tapi bagaimana kalau ternyata Abu Jahil tidak setuju dengan permintaanku?" tanya Abu Nawas kembali. "Hei Abu Nawas, saya yang berhak menentukan, bukan Abu Jahil," tegas Baginda Raja. Mendengar perkataan Abu Nawas, dengan nada meledek Abu Jahil berkata, "Terserah kamu Abu Nawas, untuk apa aku protes?" kata Abu Jahil sambil tertawa. "Nah, kamu dengar sendiri kan Abu Nawas, Abu Jahil tidak keberatan dengan permintaanmu," kata Baginda Raja. "Sekarang sebutkan, apa permintaanmu?" tanya Baginda Raja melanjutkan. "Baginda Raja, saya minta Abu Jahil diikat dengan kencang di punggung saya," pinta Abu Nawas. Mendengar itu, Abu Jahil terkejut bukan main. "Apa-apaan kau Abu Nawas, saya tidak mau," teriak Abu Jahil yang tiba-tiba emosi. "Hei Abu Jahil, sayalah yang berhak menentukan, dan sesuai janji saya, apapun permintaan Abu Nawas akan aku kabulkan," bentak Baginda Raja. Akhirnya, dengan terpaksa, Abu Jahil merelakan tubuhnya diikat di belakang punggung Abu Nawas. Saat hukuman mulai dilaksanakan, dari cambukan pertama sampai cambukan terakhir, Abu Jahil terus berteriak karena kesakitan. Setelah hukuman Abu Nawas berakhir, Abu Jahil terlihat pingsan, dan ketika tali ikatannya dilepas, Abu Jahil pun langsung jatuh tersungkur ke tanah. Sedangkan Abu Nawas masih tetap berdiri. Abu Nawas pun lalu pergi meninggalkan istana dengan wajah cengengesan. Sementara Baginda Raja memuji akan kecerdikan Abu Nawas, sebab Abu Nawas bukan hanya bisa lolos dari hukuman, tapi ia juga bisa membuat Abu Jahil mendapatkan hukuman atas perbuatannya. Suatu hari, ketika Abu Nawas pulang ke rumah, ia mendapati istrinya sedang mengenakan baju dan perhiasan terbaiknya. Melihat hal itu, timbul perasaan curiga pada diri Abu Nawas. "Wah, mau kemana kamu?"
Tanya Abu Nawas. Apakah engkau lupa? Hari ini ada pesta pernikahan kawanku. Tempo hari kan aku sudah memberitahumu, balas istrinya. Oh iya ya, aku ingat sekarang. Pergilah, tapi ingat, jangan pulang larut malam, kata Abu Nawas berpesan. Sang istri pun lalu pergi menuju pesta pernikahan kawannya. Karena asiknya di suasana pesta, tidak terasa waktu sudah larut malam, sehingga istri Abu Nawas pulang terlambat. Benar saja, ketika dia pulang ke rumah, dia pun mendapati pintu rumahnya tertutup. Lalu dia memanggil Abu Nawas beberapa kali agar membukakan pintunya. Sementara Abu Nawas tidak menjawab dan tidak pula bersuara. Istri Abu Nawas pun berkata dalam hatinya, apakah begini cara kau menghukumku, Abu Nawas? Ia kemudian memikirkan suatu rencana dan tipu daya agar Abu Nawas membukakan pintunya. Sambil mengetuk pintu, sang istri berkata, suamiku, buka pintunya atau aku akan berbuat nekat. Namun Abu Nawas tidak menghiraukan ucapannya. Kalau kau masih tidak membukakan pintu, aku akan menjatuhkan diri dari atas tangga, dan aku akan mengaku jika engkaulah yang mendorongku, ancam istrinya berteriak. Abu Nawas tetap saja tidak menghiraukan ucapannya. Selang beberapa saat, Abu Nawas mendengar suara terjatuh. Gubrak! Dia mengira istrinya benar-benar menjatuhkan diri dari atas lantai. Abu Nawas pun segera membuka pintu dan berjalan menuruni tangga. Dan ketika sampai di bawah, dia hanya menjumpai sebuah batu besar. Dia mencoba mengelabuiku, pikir Abu Nawas. Abu Nawas pun segera naik kembali. Tapi ketika akan memasuki rumah, pintunya sudah dalam keadaan tertutup. Ternyata saat Abu Nawas turun, istrinya dengan sigap masuk ke dalam rumah dan mengunci pintunya. Buka pintunya, aku tahu kau di dalam, teriak Abu Nawas. Namun tak ada jawaban dari dalam rumah. Abu Nawas pun terus mengetuk pintu beberapa kali dan kembali berteriak, istriku, jika kau tidak membukakan pintu, aku akan bunuh diri, kata Abu Nawas mengancam. Tiba-tiba dari dalam rumah sang istri berteriak, hai orang-orang, lihatlah suamiku, selalu pulang larut malam, tiap malam kerjaannya cuma begadang. Mendengar teriakan tersebut, Abu Nawas menjadi panik. Istriku, apa yang kau lakukan? Kau gila ya? Kamu membangunkan orang-orang dari tidurnya hanya untuk membalas dendam. Allah mengetahui bahwa aku tidak bersalah. Buka pintunya sekarang, kata Abu Nawas kesal. Sang istri malah berteriak semakin keras. Tolong, tolong, suamiku akan merobohkan pintu. Dia juga akan memukulku. Tolong selamatkan aku. Mendengar ada kegaduhan, para tetangga langsung keluar mendatangi rumah Abu Nawas. Mereka melihat Abu Nawas sedang berdiri di depan pintu rumahnya yang tertutup. Melihat kehadiran mereka, tentu saja membuat Abu Nawas menjadi malu. Kamu ini kenapa sih Abu Nawas? Sudah pulang larut malam, malah mau memukul istrimu. Kamu sekarang sudah berubah Abu Nawas, kata para tetangganya. Iya, saya minta maaf telah mengganggu waktu istirahat kalian, balas Abu Nawas. Abu Nawas pun terpaksa tidur di luar rumah. Niatnya mau memberi hukuman kepada sang istri karena pulang larut malam, malah dia yang kena dikerjain oleh sang istri. Diceritakan, Abu Nawas memiliki hewan peliharaan. Di samping memiliki keledai sebagai tunggangannya, ia juga memelihara seekor kambing yang sangat gemuk dan besar. Tak pernah terlintas di benak Abu Nawas untuk menyembelihnya. Ia lebih menyukai kambingnya sebagai hewan peliharaan. Pada suatu hari, kawan-kawan Abu Nawas datang berkunjung ke rumahnya. Saat memasuki halaman rumah,
mereka melihat kambing peliharaan Abu Nawas yang diikat di samping rumah. Abu Nawas menyambut hangat kawan-kawannya itu, dan setelah mengobrol, salah satu kawannya berkata kepada Abu Nawas, "Kambing punyamu hebat sekali Abu Nawas, gemuk dan sehat. Bagaimana kalau kita berpesta dan sembelih saja kambing itu?" usul kawan lainnya. "Ya, aku setuju, dagingnya pasti enak dan lezat," timpal kawan satunya. Mendengar perkataan teman-temannya, Abu Nawas mencoba mengelak. "Kambingku itu tidak terlalu gemuk, belum begitu besar," kata Abu Nawas beralasan. Bagaimanapun, Abu Nawas sangat menyayangi kambingnya. Ia tidak sampai hati kalau sampai disembelih. "Hei Abu Nawas, apa kamu tidak dengar kabar kalau besok akan kiamat? Kambingmu juga tidak akan bertambah gemuk," kata teman-temannya. "Ya Abu Nawas, besok akan kiamat, kita sembelih saja kambingnya," sahut yang lainnya. Mereka terus saja mendesak Abu Nawas agar bersedia kambing kesayangannya disembelih. Abu Nawas pun mulai kesal mendengar perkataan teman-temannya yang memaksa. "Baiklah, besok kita akan pesta di pantai. Daging kambingnya kita bakar dan kita makan sama-sama," tutur Abu Nawas. Keesokan harinya, Abu Nawas dan teman-temannya berangkat menuju sebuah pantai. Setibanya di sana, Abu Nawas berkata, "Kalian bersenang-senang saja dahulu, biar aku yang memasaknya." Mendengar itu, teman-temannya kegirangan dan mereka segera melepas baju untuk berenang di tepian pantai. Saat mereka tengah berenang, diam-diam Abu Nawas mengambil baju semua temannya. Abu Nawas pun mulai menyembelih kambing dan mengulitinya. Lalu ia membakar semua baju temannya untuk memanggang daging kambing tersebut. Selesai berenang, teman-temannya kebingungan mencari baju. "Hei Abu Nawas, kamu melihat baju kami tidak?" tanya temannya. "Oh iya, tadi aku waktu kesini lupa membawa kayu bakar. Sebagai gantinya, aku bakar baju kalian untuk memanggang daging kambing ini," ujar Abu Nawas. "Kamu gila ya Abu Nawas? Masa kami pulang dalam keadaan telanjang?" ucap mereka. "Percayalah padaku, kalian sudah tidak akan membutuhkan baju, karena kata kalian hari ini akan kiamat bukan?" timpal Abu Nawas. Teman-temannya hanya bisa bengong mendengar jawaban Abu Nawas. Mereka tak mungkin memarahi Abu Nawas, karena yang dilakukan Abu Nawas akibat perkataan mereka sendiri. Setelah selesai makan, mereka terpaksa pulang tanpa memakai baju, dan di sepanjang perjalanan mereka ditertawakan oleh para warga yang melihatnya. Abu Nawas mencari jarum yang hilang. Alkisah, pada suatu hari, Abu Nawas mencari sesuatu di halaman rumahnya yang penuh dengan pasir. Ternyata Abu Nawas mencari jarum. Tetangganya yang merasa kasihan ikut membantu Abu Nawas mencari jarum tersebut. Tetapi selama 1 jam lebih mereka mencari jarum tersebut tidak juga mereka temukan. Kemudian tetangganya bertanya kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, kira-kira di mana engkau menjatuhkan jarum itu?" tanya tetangga itu. "Jarumnya sih jatuh di dalam rumah," jawab Abu Nawas. "Loh, maksudnya bagaimana? Kalau jarum itu jatuh di dalam rumah, mengapa engkau mencarinya di luar rumah?" tanya tetangga tersebut keheranan. "Karena di dalam rumah tampak gelap, sedangkan di luar terang," jawab Abu Nawas tanpa dosa. Kisah ini selesai sampai di sini, singkat namun penuh makna. Ada yang memaknai jika mencari kebahagiaan di luar rumah itu tidak ada artinya, padahal kebahagiaan sesungguhnya ada di dalam rumah yang terkadang tak terlihat. Hidup bertetangga kadang ada yang suka dan ada yang kurang suka dengan kita. Itulah yang dialami Abu Nawas.
Meskipun dikenal suka menolong, ada saja orang yang tidak suka dengan sosok cerdas dan humoris ini. Sebut saja namanya Abu Jahal. Entah kenapa dia sangat membenci Abu Nawas. Abu Jahal selalu mencari celah untuk memfitnah Abu Nawas, akan tetapi usahanya selalu gagal. Tentu saja hal ini membuat Abu Jahal makin benci kepada Abu Nawas. Sampai pada suatu ketika, Abu Jahal mempunyai rencana yang licik. Dia akan menjebak Abu Nawas supaya namanya menjadi buruk di mata masyarakat. Esok harinya Abu Jahal mulai mengatur strategi. Ia pergi ke pasar untuk membeli sandal. Sandal yang ia beli sama persis dengan kepunyaan Abu Nawas. Abu Jahal juga membayar orang suruhan untuk mengambil keledainya sendiri pada malam hari. Setelah malam tiba, Abu Jahal mulai menjalankan aksinya. Dia sengaja menaruh keledainya di depan rumah dan meletakkan sandal yang sama persis dengan sandal Abu Nawas di halaman rumahnya. Tidak lama kemudian, datanglah orang bayaran Abu Jahal untuk mengambil keledai di depan rumahnya. Setelah orang bayarannya sudah benar-benar menghilang, Abu Jahal mendadak berteriak, "Maling! Maling! Keledaiku dicuri maling!" teriak Abu Jahal pura-pura panik. Sontak teriakan Abu Jahal mengundang perhatian para tetangganya. Mereka lalu berduyun-duyun mendatangi rumah Abu Jahal. "Ada apa Abu Jahal?" tanya salah satu tetangganya. "Keledaiku dicuri maling, tapi malingnya sempat aku pergoki," jawab Abu Jahal. "Kamu berhasil mengenali wajahnya Abu Jahal?" tanya tetangga yang lain. "Enggak sih, karena waktu aku mergoki malingnya langsung panik dan lari terbirit-birit sampai meninggalkan sandalnya," kata Abu Jahal sambil menunjukkan sandal di halamannya. "Loh, ini kok seperti sandal Abu Nawas? Tapi masa iya sih Abu Nawas mencuri keledaimu?" ujar tetangganya tidak percaya. "Ya, namanya orang lagi kilap, apapun pasti dilakukannya. Apalagi sekarang Abu Nawas sudah lama tidak diberi hadiah baginda raja. Pastinya dia tidak punya uang lagi untuk beli makanan," ucap Abu Jahal memprovokasi. Akibat hasutan Abu Jahal ini, para warga mulai tersulut emosinya. Abu Nawas yang sedang asik tidur di rumahnya langsung dipaksa dan diarak warga menuju istana. "Ada apa ini? Apa yang kalian lakukan?" tanya Abu Nawas bingung. "Sudah, kamu diam saja, kamu harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu," tegas Abu Jahal. Dalam hati, Abu Jahal berkata, "Kali ini aku berhasil menjebakmu Abu Nawas." Ia pun tersenyum jahat kepada Abu Nawas. Setibanya di istana, baginda raja kaget ada rombongan warga datang. Terlebih lagi, di situ ada Abu Nawas dengan kondisi tangan terikat. "Ada apa ini? Kenapa malam-malam datang kemari?" tanya baginda raja. "Ampun Paduka yang mulia, hamba mau melaporkan keledai hamba dicuri Abu Nawas," jawab Abu Jahal. Abu Nawas yang mendengar pengaduan Abu Jahal hanya terdiam. Ia menunggu saat yang tepat untuk membongkar kedok Abu Jahal. "Memangnya kamu punya buktinya Abu Jahal? Apakah keledaimu ada di rumah Abu Nawas?" tanya baginda raja. "Keledainya memang tidak ada di rumah Abu Nawas. Bisa saja dia menaruhnya di tempat lain Paduka yang mulia. Tapi saya punya bukti yang lain," ucapnya. "Coba tunjukkan bukti yang kamu punya Abu Jahal," perintah baginda raja. Ia lalu menunjukkan sandal yang mirip dengan milik Abu Nawas. "Ini buktinya Paduka yang mulia. Waktu hamba memergoki, Abu Nawas lari terbirit-birit sampai meninggalkan sandalnya di halaman rumah hamba," tutur Abu Jahal. "Apa benar itu sandal kamu Abu Nawas?" tanya baginda raja kepada Abu Nawas. "Bukan baginda raja, tapi sandal itu memang mirip dengan sandal hamba," jawab Abu Nawas. "Kamu jangan coba mengelak Abu Nawas, jelas-jelas itu sandalmu," bentak Abu Jahal. Sudah, berikan saja sandal itu kepadaku," pinta baginda raja kepada Abu Jahal. Setelah Abu Jahal memberikan sandal tersebut, baginda raja lalu memanggil Abu Nawas. "Abu Nawas, kemarilah. Coba pakai sandal ini," perintah baginda raja. Setelah dicoba, sandal yang dibawa Abu Jahal tidak muat di kaki Abu Nawas. Melihat hal itu, Abu Jahal mulai belingsatan, mukanya pucat dan keringat dingin mulai keluar dari tubuhnya.
Ini jelas-jelas bukan sandal Abu Nawas. Kamu jangan menuduh orang sembarangan. Atau jangan-jangan kamu ingin memfitnah Abu Nawas? Bentak Baginda Raja geram kepada Abu Jahal. Dengan mulut terbata-bata Abu Jahal menjawab, "Maaf Paduka yang mulia, hamba kira itu sandalnya Abu Nawas." Ternyata Abu Jahal salah perhitungan saat membeli sandal yang mirip dengan sandal Abu Nawas. Abu Jahal tidak mencocokkan dengan ukuran kaki Abu Nawas. Di saat Abu Jahal mulai terbongkar rencana busuknya, Abu Nawas langsung melancarkan aksinya. "Begini Paduka yang mulia, sebenarnya Abu Jahal sudah berulang kali mencoba berbuat jahat, tapi rencananya selalu bisa hamba gagalkan," ungkap Abu Nawas. Perkataan Abu Nawas ini juga dibenarkan oleh para warga. "Benar Baginda, benar apa yang dikatakan Abu Nawas. Kami sungguh sangat menyesal dan kecewa karena kali ini kami termakan hasutan Abu Jahal. Kami minta maaf Abu Nawas," ucap para warga. Abu Nawas pun memaafkannya karena pada dasarnya mereka hanya termakan hasutan Abu Jahal. Sementara Abu Jahal langsung dimasukkan ke penjara atas perbuatan yang dilakukan. Kisah Abu Nawas pindahkan istana raja ke puncak gunung. Abu Nawas mendapatkan tugas berat dari Raja Harun Ar-Rasyid, yakni disuruh memindahkan istana kerajaan dalam waktu yang sangat singkat. Apalagi sang raja kali ini yakin akan mengalahkan kecerdikan Abu Nawas yang sudah dikenal banyak orang. "Panggil ke sini Abu Nawas. Kasih tahu waktu dia 1 bulan untuk memindahkan istana ini ke puncak gunung. Jika tidak berhasil, maka akan aku hukum," ucap Baginda Raja. Prajurit istana yang diutus langsung menuju rumah Abu Nawas dan memberitahu permintaan raja. "Tidak perlu menunggu 1 bulan. Hari ini juga istana Baginda Raja akan aku pindahkan," jawab Abu Nawas dengan enteng. Sontak para prajurit kebingungan, bagaimana caranya? Abu Nawas lantas berjalan beriringan dengan prajurit menuju istana Baginda Raja. Singkat cerita, Abu Nawas pun sampai di istana. "Apakah semua penghuni sudah siap untuk pemindahan ini Baginda?" tanya Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, kamu bilang kalau bisa dimulai sekarang, kenapa harus menunggu 1 bulan lagi?" jawab Baginda Raja. Abu Nawas menganggukkan kepala. Raja sedikit curiga. Abu Nawas lantas duduk dengan posisi seperti atlet pelari sambil berkata keras, "Ayo, siapa yang kuat mengangkat istana ini ke pundakku, maka akan aku pindahkan ke puncak gunung sekarang juga." Baginda Raja bersama seluruh pembesar istananya hanya melongo dan saling pandang melihat tingkah Abu Nawas. Raja Harun Ar-Rasyid terdiam lantas tertawa dengan keras. Orang-orang kebingungan. "Ternyata kali ini kau tetap bisa lolos dari lubang jarum, wahai Abu Nawas," ungkap raja. "Tentu saja, siapapun tidak bisa memindahkan gunung." Analogi Abu Nawas yang meminta semua orang mengangkat istana ke punggungnya justru membuat sang raja akhirnya memberikan dia emas. Kisah Abu Nawas menjual rajanya untuk dijadikan budak. Suatu hari Abu Nawas sangat kebingungan, bahkan ia hampir putus asa. Sudah 2 hari dapur tidak mengepul asap karena tidak ada lagi barang yang bisa ia jual. Satu-satunya jalan yang bisa dia ambil adalah menjual manusia untuk dijadikan budak. Sebenarnya jika Abu Nawas mau, dia bisa saja menjual teman-temannya. Namun ia tidak tega karena teman-temannya bukan orang kaya, melainkan orang miskin seperti dirinya. Jalan satu-satunya yang bisa dilakukan Abu Nawas adalah menjual manusia. Akhirnya Abu Nawas memutuskan sesuatu yang tidak biasa. Ia akan tetap menjual manusia untuk dijadikan budak oleh si pembelinya. Bukan menjual temannya, melainkan rajanya Harun Al-Rasyid. Menurut Abu Nawas, hanya Baginda Raja yang pantas untuk dijual. Bukankah selama ini Baginda Raja selalu mempermainkan dirinya?
dan menyengsarakan pikirannya. Maka sudah sepantasnya bagi Abu Nawas untuk menyusahkan Baginda Raja. Abu Nawas mencari cara agar bisa menjual Baginda Raja Harun al-Rasyid. Ia pun mendapat ide dan menjumpai sang raja. Ada sesuatu yang amat menarik yang akan hamba sampaikan hanya kepada Paduka yang mulia, ucap Abu Nawas. Apa itu wahai Abu Nawas? Tanya Baginda langsung tertarik. Sesuatu yang hamba yakin belum pernah terlintas di dalam benak Paduka yang mulia, kata Abu Nawas meyakinkan. Kalau begitu cepatlah ajak aku ke sana untuk menyaksikannya, kata Baginda Raja tanpa curiga sedikitpun. Tetapi Baginda, kata Abu Nawas sengaja tidak melanjutkan kalimatnya. Tetapi apa? Tanya Baginda tidak sabar. Bila Baginda tidak menyamar sebagai rakyat biasa, maka pasti nanti orang-orang akan banyak yang ikut menyaksikan benda ajaib itu, kata Abu Nawas. Karena memiliki keinginan besar dan rasa penasaran yang begitu besar, Baginda Raja bersedia menyamar jadi rakyat biasa. Melihat penyamaran sang raja berhasil, Abu Nawas dan Baginda Raja berangkat menuju ke sebuah hutan. Setibanya di sana, Abu Nawas mengajak Baginda Raja mendekati sebuah pohon besar dan rindang. Ia pun meminta sang raja untuk menunggu. Sementara itu, ia pergi menjumpai seorang badui yang pekerjaannya menjual budak. Abu Nawas mengajak pedagang budak itu untuk melihat calon budak yang akan dijual kepadanya agak jauh. Abu Nawas enggan menjumpai sang raja dan merasa tidak tega. Sementara itu, Abu Nawas beralasan calon budak yang akan dijualnya adalah teman dekatnya sendiri. Setelah pedagang budak itu memperhatikan dari kejauhan, ia merasa cocok. Abu Nawas pun membuatkan surat kuasa yang menyatakan bahwa pedagang budak sekarang mempunyai hak penuh atas diri orang yang sedang duduk di bawah pohon rindang itu. Abu Nawas pergi begitu menerima beberapa keping uang emas dari pedagang budak. Baginda Raja masih menunggu Abu Nawas di bawah pohon rindang tersebut, sampai tibalah pedagang budak menghampiri dirinya. Baginda Raja merasa heran, mengapa Abu Nawas tidak juga muncul, dan mengapa ada orang lain selain dirinya dan Abu Nawas. Siapa engkau? Tanya Baginda Raja kepada pedagang budak. Aku adalah tuanmu sekarang, kata pedagang budak itu agak kasar. Tentu saja pedagang budak itu tidak mengenali Baginda Raja Harun al-Rasyid dalam pakaian yang amat sederhana. Apa maksud perkataanmu tadi? Tanya Baginda Raja dengan wajah merah padam. Abu Nawas telah menjual engkau kepadaku, dan inilah surat kuasa yang baru dibuatnya, kata pedagang budak dengan kasar. Abu Nawas menjual diriku kepadamu, kata Baginda makin murka. Ya, bentak pedagang budak. Tahukah engkau siapa aku ini sebenarnya? Tanya Baginda geram. Tidak, dan itu tidak perlu, kata pedagang budak seenaknya. Lalu ia menyeret budak barunya ke belakang rumah. Sultan Harun al-Rasyid diberi parang dan diperintahkan untuk membelah kayu. Baginda Raja merasa heran dengan semua yang diperintahkan. Ia melihat begitu banyak tumpukan kayu di belakang rumah Badui itu, sehingga memandangnya saja Sultan Harun al-Rasyid sudah merasa ngeri, apalagi harus mengerjakannya. Ayo kerjakan, perintah si pedagang budak. Meski ia merasa kebingungan dengan semua, Sultan Harun al-Rasyid mencoba untuk melakukan perintah dari tuan barunya. Sultan Harun al-Rasyid secara perlahan memegang kayu dan mencoba membelahnya. Namun si Badui melihat cara Sultan Harun al-Rasyid memegang parang merasa aneh. Kau ini bagaimana? Bagian parang yang tumpul kau arahkan ke kayu. Sungguh bodoh sekali. Sultan Harun al-Rasyid mencoba membalik parang hingga bagian yang tajam terarah ke kayu. Ia mencoba membelah, namun tetap saja pekerjaannya terasa aneh dan kaku bagi si Badui. Oh, beginikah derita orang-orang miskin mencari sesuap nasi? Harus bekerja keras lebih dahulu. Wah, lama-lama aku tak tahan juga, gumam Sultan Harun al-Rasyid. Si Badui menatap Sultan Harun al-Rasyid dengan pandangan heran dan lama-lama menjadi marah.
Ia merasa rugi barusan membeli budak yang bodoh. "Hei Badui, cukup semua ini, aku tak tahan." "Kurang ajar, kau budakku, harus patuh kepadaku," kata Badui itu sembari memukul sang raja. Tentu saja raja yang tak pernah diperlakukan kasar itu menjerit keras saat dipukul kayu. "Hei Badui, aku adalah rajamu, Sultan Harun al-Rasyid," kata Baginda sambil menunjukkan tanda kerajaannya. Pedagang budak itu kaget dan mulai mengenal Baginda Raja. Ia pun langsung menjatuhkan diri sembari menyembah Baginda Raja. Sang raja mengampuni pedagang budak itu karena ia memang tidak tahu, tetapi kepada Abu Nawas Baginda Raja amat murka dan gemas. Ingin rasanya beliau meremas-remas tubuh Abu Nawas seperti telur. Abu Nawas memenangkan lomba berburu. Suatu hari yang cerah, Baginda Raja dan para pengawalnya meninggalkan istana untuk berburu. Namun di tengah perjalanan, salah satu pejabat kerajaan yang bernama Abu Jahil menyusul dengan terengah-engah di atas kudanya. Baginda, hamba mau mengusulkan sesuatu," kata Abu Jahil sambil mendekati sang raja. "Apa usulmu, wahai Abu Jahil?" tanya Baginda Raja. "Agar acara berburu ini lebih menarik dan disaksikan banyak penduduk, bagaimana kalau kita sayembarakan saja?" ujar Abu Jahil dengan raut wajah serius. Baginda Raja terdiam sejenak dengan mengangguk-angguk. "Hamba ingin beradu ketangkasan dengan Abu Nawas, dan nanti pemenangnya akan mendapatkan sepundi uang emas. Tapi kalau kalah, hukumannya adalah dengan memandikan kuda-kuda istana selama 1 bulan, tutur Abu Jahil meyakinkan Baginda Raja. Akhirnya sang raja menyetujui usulan Abu Jahil tersebut. Hitung-hitung sayembara itu akan memberikan hiburan kepadanya, maka dipanggillah Abu Nawas untuk menghadap kepadanya. Abu Nawas pun segera menghadap Baginda Raja. Ia diberi petunjuk panjang lebar oleh Baginda Raja. Pada awalnya, Abu Nawas menolak sayembara tersebut karena ia tahu bahwa semua ini adalah akal licik dari Abu Jahil yang ingin menyingkirkan dari istana. Tapi Baginda Raja memaksa dan Abu Nawas tidak bisa menolaknya. Abu Nawas berpikir sejenak. Ia tahu kalau Abu Jahil sekarang diangkat menjadi pejabat istana. Ia pasti mengerahkan semua anak buahnya untuk menyumbang seekor binatang buruannya di hutan nanti. Namun karena kecerdikannya, Abu Nawas tersenyum riang. Abu Jahil yang melihat perubahan raut muka Abu Nawas menjadi penasaran dibuatnya. Mana mungkin Abu Nawas bisa mengalahkan dirinya kali ini, pikir Abu Jahil dalam hati. Akhirnya, Baginda mengiring mereka ke tengah alun-alun istana. Raja dan seluruh rakyat menunggu siapa yang akan menjadi pemenang dalam lomba berburu. Terompet tanda mulai adu ketangkasan pun telah ditiup. Abu Jahil segera memacu kudanya secepat kilat menuju hutan belantara. Anehnya, Abu Nawas justru sebaliknya. Ia dengan santai menaiki kudanya, sehingga para penonton banyak yang berteriak. Singkat cerita, menjelang sore hari, tampaklah kuda Abu Jahil memasuki pintu gerbang istana. Ia pun mendapat sambutan meriah dan tepuk tangan dari rakyat yang menyaksikannya. Di sisi kanan dan kiri kuda Abu Jahil tampak puluhan hewan yang mati terpanah. Abu Jahil dengan senyum bangga memperlihatkan semua binatang buruannya di tengah lapangan. "Aku Abu Jahil berhak memenangkan lomba ini. Lihat, binatang buruanku banyak. Mana mungkin Abu Nawas mengalahkanku?" teriaknya lantang yang membuat para penonton semakin ramai bertepuk tangan. Tidak berapa lama kemudian terdengar suara kaki kuda Abu Nawas. Semua orang menertawakan dan meneriakinya, karena Abu Nawas tak membawa satupun binatang buruan di kudanya. Tapi Abu Nawas tidak tampak gusar sama sekali. Ia malah tersenyum dan melambaikan tangan. Baginda Raja menyuruh 2 orang pengawalnya maju ke tengah lapangan dan menghitung jumlah binatang buruan yang didapatkan 2 peserta tersebut. Dan kesempatan pertama, para pengawal menghitung jumlah binatang hasil buruan Abu Jahil.
35 ekor kelinci ditambah 5 ekor rusa dan 2 ekor babi hutan, kata salah satu pengawal. Kalau begitu akulah pemenangnya, karena Abu Nawas tak membawa seekor binatang pun, teriak Abu Jahil dengan sombongnya. Tenang, tenang, aku membawa ribuan binatang. Jelaslah aku pemenangnya, dan engkau wahai Abu Jahil, silahkan memandikan kuda-kuda istana menurut aturan lomba. Semua binatang boleh ditangkap, yang penting jumlahnya, kata Abu Nawas sambil membuka bambu kuning yang telah diisi dengan ribuan semut merah. Jumlahnya sangat banyak Baginda, mungkin ribuan. Kami tak sanggup menghitungnya lagi, kata pengawal kerajaan yang menghitung jumlah semut itu. Melihat kenyataan itu, Abu Jahil tiba-tiba saja jatuh pingsan, dan Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal, serta langsung memberi hadiah kepada Abu Nawas. Kecerdikan dan ketulusan hati pasti bisa mengalahkan kelicikan.